Gimana kabar kakak-kakak? Sehat semua? Alhamdulillah Kak Jena sehat. sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat. alhamdulillah. Alhamdulillah, Kita mulai alhamdulillah saja Pak. ya. Tatap Maya kali ini itu tatap Maya yang pertama ya, yaitu mengenai orientasi, ya, orientasi program pengembangan potensi guru PJOK. Saya Hmm. harapkan santai aja. Ini kan basicnya semua dari olahraga. Saya paham betul ya. Tadi Pak Wawan udah menanyakan bisa di off-cam ataupun misalkan ada situasi yang lainnya silahkan di kolom chat aja ya saya beritahu ya. Ini kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Salawat dan salam mari kita selalu curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kakak-kakak eh, dalam program ini PPKG PJOK ini sampai saat ini banyak ya miskonsepsi bahwa PJOK itu banyak yang beranggapan itu ada yang ke prestasi, kebugaran. Nah, di sini tujuan akhirnya itu supaya si anak itu terlibat langsung dan bisa menikmati gerak ya. Jadi selama ini apakah gitu ya, apakah kita selaku PJOK memberikan pembelajaran itu sudah dinikmati oleh mereka peserta didik. Intinya dalam pembelajaran di program PKG ini yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau ada keberpihakan pada peserta didik. Dalam pertemuan kali ini yang pertama itu mohon maaf saya tidak pakai foto karena hampir 99% udah pada kenal ya. Kebetulan di program gelombang satu ini wilayahnya pada dekat ya. Perkenalkan, nama saya Pak Irfan nih, bisi canterangan gitu ya. Monitor Pak Irfan, hadir Pak Irfan. Nama saya Hairil Ihsan ya, Hairil Ihsan. Alhamdulillah saya bertempat bekerja atau unit kerja saya di SMP Negeri 1 Pasir Kuda. Di sini saya sebagai fasilitator, bukan segala-galanya tahu, tapi saya di sini hanya membersamai kakak-kakak semua ya. Mohon maaf juga di program ini panggilannya ini sudah disepakati bersama bahwa panggilannya itu memanggil ke semua itu kakak-kakak ya, ke bapak ibu itu baik ke, ke perempuan ataupun ke laki-laki panggilannya itu kakak ya. Ini sudah disepakati karena ada beberapa mungkin ada yang usianya di bawah masih disebut naonnya seperti paus nama. Jadi panggilannya sudah disepakati kalau di program PKG PJOK ini panggilannya kakak. Eh, saya di sini bukan tahu segala-galanya. Kebetulan saya kemarin PKG itu di angkatan 2 2024 dan ditugaskan menjadi fasilitator. Itu saya juga bukan dosen, saya juga bukan akademisi sama dengan Bapak Ibu. Saya selaku praktisi olahraga sama dengan Bapak Ibu sebagai pendidik di sekolah. Nama saya tadi itu Hairil Ihsan. Mungkin ada beberapa orang di sini yang belum tahu nama saya. Nama saya eh, mempunyai tugas di SMP Negeri 1 Pasir Kuda. Enggak, Presiden. Itu ya sesi perkenalan dari saya karena perkenalan ini tidak begitu ini beda lagi dengan yang lain karena alhamdulillah peserta dan pasien kita di sini udah pada kenal ya. Yang selanjutnya ini ada istilah mau sahur Kang Anil mah sahur Pak Jenal tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini tadi
Saya kan yang sudah mengenalkan diri ya selaku fasilitator yang sudah dijelaskan tadi Kak Deden bahwa saya bukan dosen, bukan akademisi, tapi sama praktisi selaku guru PJOK. Jadi intinya saya hanya memfasilitasi, membersamai kakak-kakak untuk mempelajari atau menuntaskan program PPD ini. Eh, Sekarang bagian kakak-kakak semua, ini ada instruksinya ya. Tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat ya. Sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak semua dan dijelaskan. Misalkan nih, misalkan ya, misalkan Wawan Karnawan misalkan. Bendanya baso misalkan seperti itu mungkin ya. Silahkan di kolom chat kakak-kakak boleh benda mati ataupun benda hidup ataupun misalkan yang menggambarkan diri Anda aja itu seperti itu. Silahkan di kolom chat dituliskan masing-masing ya. Silahkan Kak Anil sambil ditulis misalkan Jenaludin yang menggambarkan benda Pak Jenal itu apa misalkan. Nah, satu contoh misalkan saya misalkan di kolom chatnya Hairil Ihsan misalkan. Contoh bendanya HP misalkan. Nah, nanti dijelaskan kenapa HP ya. Karena apa ya dunia dunia sekarang itu misalkan itu tidak bisa lepas dari HP ya segala sesuatunya setiap waktu itu terus-terusan pakai HP. Silahkan kakak-kakak ditulis di kolom chatnya. Yap. Pak Heri, mangga Pak Heri di kolom chat Pak Heri. Terus biasa di kolom chatnya terus kapenak Pak Wawan terus kapenak Pak Wawan kapenak kolom chatnya Pak Wawan. Pilih kapenak Pak Abdi di ada di samping kanan Pak Wawan. Di samping Abi dina HP, biasa dina HP teh. Biasa. Mangga Ibu Rita. Bu Rita menggambarkan dengan benda apa misalkan gitu. Itu ya petunjuknya sangat jelas ya Kakak ya. Siap, Tuliskan Kak. nama Bapak Ibu di kolom chat, sertakan nama satu benda. Pasti pawarna benda nama seueur pawarnya seueur nu kabayang gitu. Alhamdulillah seueur Pak, abi mangan beuk. Ini nih Pak Heri ya, Pak Heri Purnawirawan. Maksudnya nama kakak Pak Heri. Kita kan Heri Purnawirawan. Nah, gitu. Bendanya benda apa yang menggambarkan diri Pak Heri? Maaf Kak, ya Kak enter memang Kak enter. Oh, siap. Pawan biasa Pawan kepenak Pawan. Abi nunjuk culak cileuk eta duh Pak. Ya sok santai aja Pawan. Ah ini nih Bu Rita nih, Rita Sirahayu. Api. Api nih ya bisa menggambarkan diri Bu Rita nih. Karita ya. Karita. Bentar, alasannya, Kak, belum. Siap, boleh disambung, boleh diketik, boleh atau open mic, misalkan Kak Jenaludin, misalkan saya Jenal, bendanya yang menggambarkan diri saya, misalkan. Nah ini nih, nama Jenaludin. Nah ini nih Jenaludin, bola sepak bola. Nah ini Pak Agus ya, Pak Agus Kasepuan nih ya, Pak Agus tuh. Pak Agus masih sambil itu, Pak Agus masih sambil Zoom itu. Pak Agus. Monitor Pak Agus masih Hujan. sambil Zoom Pak. Pak Agus masih sambil Zoom ini serang abdi ngarendeng. Oh, siap. Pak Anil boleh open mic Pak Anil. Kenapa bola Pak Anil? Pak Jenaludin.
Siap, 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 siap. Ya, boleh dijelaskan Pak Jenal kenapa bola? Terima kasih Pak Fasilitator. Pak Punten Kak ya, Kak Fasilitator. Ya sesuai arahan tadi kenapa harus bola sepak dikarenakan mungkin di sana sudah dijelaskan bahwa bola sepak itu merupakan benda yang sering digunakan dalam suatu permainan yaitu permainan sepak bola. Sedangkan sepak bola juga itu merupakan kegiatan olahraga yang bermasyarakat, Pak. Mulai dari lapisan atas, kalangan atas sampai kalangan bawah itu seringkali melaksanakan kegiatan permainan tersebut, Pak, seperti itu. Baik. Nah, Pak Jenal bola ya karena alasannya menggambarkan diri Pak Jenal bahwa bola itu sangat bermasyarakat sekali gitu ya sesuai dengan Ya, tadi arahannya dari kalangan masyarakat kelas atas mungkin ya sampai ke iya, kelas bawah itu bola bisa diserahkan. Terima kasih Pak Jenal boleh memberikan ya, reaksi sami-sami. dengan jempol ataupun dengan yang lainnya ya kakak biar tidak ngantuk ya. Terima kasih Pak Jenal ya. Eh Sama-sama, Pak. Siap, oke. Pak Wawan, wah ini Pak Wawan nih, ini maskot kita nih ya, Pak Wawan ya di kelas kita nih kelas tuh. Pak Wawan Karnawan, wah ini udah ketebak nih. Raket merupakan alat bulu tangkis, alat bulu tangkis ya kawan-kawan ya. Ya udah pasti ya ini pasti raketnya raket bulu tangkis kawan ya, bukan raket tenis lapangan ya kawan. Kawan boleh mau berbicara silahkan open mic kawan. Kenapa raket kawan? Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya akan menerangkan tentang raket. Eh, Memang raket itu adalah sebagai tulang punggung dalam bulu tangkis. Jadi Wah, sangat sangat digunakan sekali gitu. Karena tulang punggung ya. tanpa raket bulu tangkis tidak ada apa-apanya gitu. Oh, iya. Terima kasih. Ah, ya, siap. Terima kasih. Good job, Bawan. Good job. Ya, eh itu saya saja bahwa di Pawan itu menggambarkan diri Pawan itu rakyat, bahwa rakyat teh sebagai apa kawan tadi teh? Sebagai tulang punggung dalam dalam Tulang diri punggung. Pawan. Ya. 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 Selamat datang Kak Ujang. Ya. Wah, mantap nih kawan ya. Bahwa yang menggambarkan dirinya itu adalah rakyat ya kawan ya. Yang selanjutnya ada Pak Heri, ini merupakan sahabat lama juga nih, Pak Heri Purnawirawan. Mangga Pak Heri kertas, ya kertas Pak Heri. Ini menarik nih kertas. Kenapa Pak Heri kertas? Pak Heri silahkan di open mic Pak Heri. Baik, terima kasih waktunya eh, Kak Fasilitator. Kenapa saya memilih kertas? Karena kepribadian saya eh, mudah mudah dipengaruhi atau ketika seseorang katakanlah menulis gitu kan sangat Ya, mudah ya. untuk mencari kertas. Nah, bentuk kertas itu eh, salah satu menggambarkan kepribadian saya. Mungkin itu. Hmm. Mantap, 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 mantap. Jadi kertas ya, jadi mudah dipengaruhi gitu ya, Ferry ya. Ini kertasnya kertas kosong atau kertas udah ada tulisan, Kak Heri? Kalau saya Eh, boleh tahu. Pasti ada Ada tulisan tulisan, dan ada ketika orang lain tulisan. membutuhkan untuk menulis atau menggoreskan kalimat ataupun kata-kata eh, bisa dipakai. Oh iya, iya, iya. Oh mantap, mantap. Ini perlu penggalian, pengkajian lebih jauh nih saya ke pembelajaran nih, Pak Heri bagi saya nih ya. Ini saya dari tadi nih penasaran nih, penasaran. Oh Pak Agus ya, kasihan Pak Agus lagi nih, Kak apa lagi Zoom ya. Bu Rita nih, Rita Sirahayu, nih Karita ya. Karita Api. Eh, Boleh Karita open mic? Kenapa menggambarkan bahwa diri Bu Rita Karita itu api? Ya masih kagok
terus terang saja Pak Wawan, saya juga masih kag itu dengan istilah kag ini ya. Karita boleh kenapa api Karita? Sambil perkenalan Eh, aja lah gitu sampai siap, Kak. Terima boleh. kasih. Kenapa api? Karena meskipun saya seorang perempuan, jangan kalah berani dengan seorang laki-laki. Terima kasih. Oh, mantap. Tuh, kawan seperti itu ya. Jangan Anjay, kalah ya, mantap. jangan kalah. Mantap ini ya. Jadi mempunyai semangat juang yang tinggi berarti ya, Karita ya, seperti itu ya. Jangan jangan ini nanti eh, akan ketemu kalau nggak salah di modul berapa ya, nanti akan ketemu dengan persamaan gender nantinya ya. Ini udah Siap, Kak. disinggung nih oleh Karita ya. Makasih Karita. Ada lagi nih. Sama-sama. Ya, Pak Agus, Pak Wawan sudah ya. Ini sebagian besar udah pada kenal dah ya, sebagian besar mah ya. Karijal monitor Karijal. Hadir, izin sedang Ya. masih di perjalanan Pak, baru pulang dari sekolah Oh, kehujanan ini. Mau mampir oh, di siap. rumah Kak Pasil tadi kelihatannya sepi itu. Oh, padahal tuh mampir aja ada di rumah padahal. Jika Ujang, boleh boleh, Kak boleh, Pasil. boleh, 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 Eh, boleh. Kalau tadi tadi saya tidak mengetik nama saya dan benda. ya, Izin langsung disampaikan saja. Nama saya Rijal Pahlepi. ya, Rijal, Kemudian Rijal ya, Rijal Pahlepi ya, iya Rijal ya, ya. Pahlepi. Salam kenal Kak. Ya, salam kenal sama-sama. Pahlepi Jika ya, bukan Pahlepi ya. digambarkan ke dalam sebuah benda, kebetulan sedang melihat tiang listrik di pinggir jalan, Ya, ya, kayaknya ya. saya seperti tiang listrik gitu. Kokoh, kuat, ari teka tinggang-tinggang teuing mah, walaupun diterpa hujan, angin masih tetap kokoh, ari teka tinggang ka ieu mah. Mungkin seperti itu Kak perkenalannya. Terima kasih kesempatannya. Wah, Assalamualaikum. mantap. Mantap. Tadi ada. Terima kasih Pak Eja. Terima kasih. Mantap sekali. Good job Pak Eja. Ini nih bersaing ya dengan Karita bahwa tadi Karita tidak mau kalah dengan laki-laki. Ini Karijal lebih memperkuat lagi bahwa bendanya karena dia lagi di perjalanan melihat tiang listrik, jadi menggambarkan bahwa dia itu kokoh ya. Pak Karijal Pak Lepi ya ini tuh ya Karijal ya. Baik, kalau yang mau open mic silahkan, kalau mau yang chat juga silahkan, Kak Ujang, kalau mau berbicara silahkan ya. Ini sesi perkenalan ya, tadi dari saya, terus dari kakak-kakak juga ya, sedikit sambil menggambarkan dengan benda. Pak Irfan, kalau mau silahkan Pak Irfan yang menggambarkan sama juga Kak Irfan sambil zoom nggak Pak Irfan? Enggak nih, Pak Irfan, Pak sambil Irfan. ngerjakan jurnal nih Pak. Ya, boleh. Wah, ini Iya. mantap nih. Di pinggir rumah saya nih. Kalau misalkan masalah joran nih di pinggir rumah saya ini ada kolam pancingan nih. Kenapa? Ya, Kenapa joran? Kak Irfan, kenapa? oke. Sedikit aja Pak. Mungkin kenapa ngambil joran? Emang salah satu hobi. Kemudian si Hobi. joran itu mungkin bendanya hanya paling panjang itu 1 meter lebih, tapi yang diambil hikmahnya itu pas waktu kita mancing itu, pas kita tidak dapat, nah itu yang diujinya. Kita belajar sabar. Ya, Oh, seperti oh, menghadapi kehidupan, asik. kita harus selalu bersabar. Gitu, Pak. Oh, siap, siap, siap. Nah, Ya, jadi itu gitu, Pak. ya, siap. Terima kasih, Pak Irfan. Saya tidak tergambar sama sekali dari joran ke kesabaran ya, tapi ketika tidak dapat itu ya, itu menguji Ya, kesabaran. Ya, mantap. Terima kasih Pak Irfan, Kak Irfan, terima kasih siap ya. siapa, siapa. Eh, mung- ya, mungkin itu sudah mewakili yang selanjutnya, ke slide selanjutnya. Eh, itu ya perkenalan diri saya anggap cukup ya. Udah pada mengenal semua, bahkan hebat-hebat ya kakak-kakak. Tadi ada yang tiang listrik, ada yang api menggambarkan bahwa terus berjuang ya, terus berjuang.
Terus ada juga yang menggambarkan bendanya itu raket ya, raket, bahwa raket itu menjadi tulang punggung ya. Itu kalau nggak salah tadi Pak Wawan ya. Untuk slide selanjutnya, ini kakak-kakak, pertemuan kali ini agendanya 90 menit ya, 90 menit dari sejak tadi perkenalan, karena ada dua seksi ya, agenda hari ini ada 90 menit. Yang pertama nih yang sekarang lagi berjalan, eh, materi orientasi program PKG PJOK ya selama 45 menit atau 1 JP. 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta yang baru saja kita laksanakan ya, dengan berbagai ragam tadi yang menggambarkannya diri masing-masing. Yang selanjutnya itu ada 15 menit ini pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini kakak-kakak ya, yang harus digarisbawahinya dalam program ini nih, berpusat pada peserta didiknya. Terus 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran ya. Nanti kakak-kakak memetakan nih ada harapan apa, ada kekhawatiran apa dalam mengikuti program PKG ini ya. Apalagi kan panjang ya, 3 bulan ke depan ya. Yang selanjutnya ini 5 menit ada kesepakatan kelas ya, ada kesepakatan kelas. Ini mohon maaf nih, ini jadi lebih ya. Ini sebetulnya poin yang pertama ya. Terus nanti dilanjut ke modul 1.1 yaitu tatap maja 1 ya, 45 menit. Jadi materi orientasi program PKG itu 45 menit ditambah modul 1.1 itu 45 menit, jadi 2 JP selama 90 menit ya. Di modul 1.1 itu 5 menit itu pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 15 menit mengapa refleksi. Nah, kakak-kakak ini di sini kita mulai masuk ke refleksi ya. Terus tindakan rutin dan tindakan reflektif ya. Terus 10 menit itu apa itu refleksi. Nah, ini mungkin lebih ke pengetahuan awal kakak-kakak ya, apa itu refleksi. Terus nanti di 10 menit ini ada 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. 10 menit ada analisis cerita. Ini nanti ada analisis cerita. Nanti ini menyangkut dengan tugas yang harus kakak-kakak kerjakan di LMS ya. Terus 5 menit terakhir itu ada refleksi dan foto bersama ya. Ini foto bersama ini sangat penting sekali karena bukti kita melaksanakan tatap maya ini. Baik, itu kakak-kakak ada yang mau ditanyakan atau apa ya, ditanggapi. Siapa tahu itu aja ya, raise hand aja kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Pak Wawan atau yang lainnya, kakak-kakak? Ini agenda kita 90 menit ini. Tadi sebagian 10 menit, 15 menit kita udah dilaksanakan. Mungkin dilanjut ya kakak-kakak ya. Siap, dilanjut. Dilanjut saja, Pak. Nah, ini kakak-kakak tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK, yaitu yang pertama itu fasilitator dan peserta saling mengenal ya. Insya Allah setelah perkenalan tadi kita udah saling mengenal, seperti saya dengan Pak Rija Pahlepi dengan mengasumsikan bahwa tiang listrik tadi ya, bahwa Pak Rijal itu orang tangguh ya, setangguh tiang listrik tadi ya. Terus tadi juga ada Kak Irfan dengan jorannya ya, bahwa menggambarkan itu ternyata ada pembelajaran itu melatih kesabaran juga ya. Yang selanjutnya
peserta, ini yang paling penting ya, peserta memahami ya, kakak-kakak atau kita semua memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Ini kita tidak akan lepas selama 3 bulan dengan berpusat pada peserta didik ya. Yang selanjutnya peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program ya. Ketika kita memulai kegiatan kan biasanya ada harapan nih, mengikuti PKG ini untuk apa, itu kan harapan. Itu kan ya Ferry ya, harapan itu ada sesuatu bahwa yang diharapkan dari kegiatan ini. Seperti ya Ferry ya, itu harapan ya. Terus tapi selain dari betul sih, Pak, harapan, betul. ya seperti itu ya Ferry ya. Selain dari harapan, pasti muncul juga ya, muncul kekhawatiran ya, kekhawatiran selama 3 bulan, apalagi eh, tugas Pak Heri nih, tugas Pak Heri banyak sekali ya, sebagai kalau nggak salah sebagai operator ya Heri ya, sebagai operator di sekolah ya, terus kegiatan juga di kepemiluan sama dengan Kak Jenal. Itu mungkin menjadi hal yang itu salah satu waktu yang menjadi khawatir juga kan ya, selain dari harapan ya, ada kekhawatiran juga ya. Terus yang keempat, peserta dapat merumuskan. Nah, ini nanti kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Kelas kita mungkin kebetulan kelas B atau bisa disebutkan kelas 2 gelombang 1 Cianjur ya. Kita saya harapkan nanti ke depannya karena nanti akan ada tatap maya, terus ada pengkondisian kelas, nanti kita ngebentuk KM ya, dibentuk juga KM-nya ya. Peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program ya. Ini kakak-kakak tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ya. Nah, yang selanjutnya ya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, mungkin kakak-kakak kan selama ini udah berapa lama ya mengajar kita selaku guru PJOK ya. Ada yang menyebutkan guru olahraga, ada yang menyebutkan guru PJOK ya, macam-macam ya, beragam untuk guru olahraga. Aya oke menyebutkan satpam sekolah, mas guru olahraga, ada kan yang seperti itu ya, di beberapa bagian menyampaikan bahwa wah guru olahraga mas serba bisa, nah, seperti itu ya. Nah, boleh kakak-kakak, boleh open mic, boleh tulis. Ini diharapkan di chatnya diperbanyak ya, karena ini juga menjadi salah satu bagian dari tugas ya. Jadi di chatnya diketik juga. Apalagi sekarang udah mahir ya, kawan udah menemukan kolom chatnya di mana ya. Ini pemahaman kakak-kakak aja ya, pemahaman kakak-kakak aja. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan kakak-kakak sambil kak saya mau open mic aja langsung, misalkan seperti tadi Kak Anil ya, Kak Janaludi, saya mau open mic ya. Boleh juga sambil saya nggak mau open mic karena saya mah sukanya, misalkan sukanya saya mah menulis. Boleh ditulis sampai kalau ditulis di kolom chat. Kalau Kak Deden ada, Kak Deden monitor, Kak Deden. Wah ini senior nih Kak Deden nih. Kak Deden, ayo masuk Kak Deden. Kayaknya belum masuk ya Kak Deden. Silakan kakak-kakak ditulis di kolom chat. Apa tujuan Siap, dari ada? hadir Pak Hadir yang Wah hadir. Siap santai Kak Deden, santai. Senior ya. Siap kakak-kakak silakan sambil mau open mic boleh. Mau sambil saya mah sukanya menulis, ditulis di kolom chat boleh ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Misalkan salah satu contoh adanya untuk kebugaran Kak, misalkan untuk kesehatan. Silahkan kakak ditulis di kolom chat. Atau kawan mau langsung aja open mic, boleh kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Waalaikumsalam. Pak Ketua, mungkin sama kakak-kakak yang lain, tujuan pendidikan jasmani di sekolah yang pertama itu kalau sepengetahuan saya itu mengembangkan anak melalui kegiatan jasmani. Jasmani ya. Iya, selain itu juga bukan hanya mengembangkan fisik saja kalau dalam PJOK, tapi melainkan juga mengembangkan mental, terus sosial, Mental ya. emosional, dan kesehatan secara keseluruhan. Begitu aja Pak Oh, Ketua. Terima kasih. siap. Terima kasih Pak Wawan, terima kasih. Iya, sama-sama. Eh, boleh ada tanggapan yang lain? Kalau misalkan tujuan olahraga itu ada yang setuju ke prestasi? Bisa juga, Pak. Mungkin Bisa juga untuk prestasi, ya. ya bisa ya untuk prestasi ya Pak Irfan Ya, ya. Ini Pak Heri nih, menarik nih. kita. Tujuan pendidikan terima kasih Pak Irfan. Tujuan Siap. pendidikan jasmani adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja. Hampir sama ya dengan Pak Wawan ya tadi ya. Pak Wawan tes SD Cimaja ya kawannya. Iya Pak, STM Karita aja Pak. SD Cimaja ya. Karita tujuannya adalah meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, ini nih peserta didik mengembangkan fisik, mental, serta keterampilan motorik. Wah, ini materi lebih lengkap ya, Bu Rita ya. Rita. Kak Anil, tujuan PJOK setuju bahwa tujuan PJOK sebagai hiburan? Mungkin ada yang beranggapan bahwa PJOK itu sebagai hiburan? Bisa. Bisa ya, sebagai Bisa. hiburan. Ya. Kalau tidak Sebagai ada penjas, kebugaran. jenuh. Tidak ada penjas. Tidak ada Jenuh, olahraga ya. itu jenuh. Jenuh ya. Anak-anak itu ke guru olahraga itu, Bu olahraga kan gitunya. Beda sarang dengan Ya. pelajaran matematika kan gitu ya. Ya. Ah, ini Pak Bu. Ujang nih, Pak Ujang ini sangat menarik ya. Boleh berita sambil bicara aja ya. Kak Ujang mengembangkan anak secara keseluruhan tidak hanya fisik tetapi juga mental, sosial, Anjing emosional tenang. dan intelektual ya. Mungkin ada yang berpendapat dengan yang atau misalkan beda selain dari hiburan apa gitu. Mungkin PJOK ke arah mana lagi? Ini jawaban Pak Kakak nih udah mantap nih ya, udah menyangkut keseluruhan ya. Baik kakak-kakak, kalau tidak ada yang mau bicara lagi, tadi Karita setuju dengan hiburan karena kalau misalkan tidak ada olahraga jenuh gitu ya si anak-anak itu ya gitu ya Karita ya. Tadi Iya, setuju jenuh. juga kena kebugaran ya. Baik, kakak kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini nih tadi kan ada ya kita menyepakati ya. Tadi saya dengan Pak Irfan ya. Ini Kak Irfan nambah lagi belajar sportif ya betul ya. Nah, tadi kan saya juga Kak Irfan waktu itu sepakat bahwa PJOK itu ke prestasi gitu ya. Nah, ini nih ada di slide Ya, berikutnya setuju. nih ada yang hasil penelitian ya. Apakah betul PJOK untuk prestasi ya? Ini hasil penelitian 40 tahun terakhir ya. Ternyata PJOK itu tidak. Nah, di sini data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menunjukkan prestasi di Indonesia. Ya, nah ini kakak-kakak ya, jadi tidak begitu signifikan ya. Pembelajaran PJOK itu menyumbangkan prestasi. Ya ini hasil penelitian ya, hasil penelitian 40 tahun terakhir. Ternyata PJOK itu tidak begitu signifikan. Bahkan yang menunjukkan signifikan itu di tahun berapa 2018 ya kalau nggak salah ya. Oh 2018 itu yang menunjukkan signifikan. Jadi tadi di ada sih gitu ya, ada menunjukkan menyumbang prestasi tapi tidak begitu signifikan. Ini hasil penelitian di 40 tahun terakhir ya di Asian Games ini ya sedikit ya. Itu kakak-kakak yang selanjutnya PJOK sebagai hiburan ya yang tadi ini ya PJOK sebagai hiburan.
ya. Memang betul ya, kenyataan di lapangan seperti apa yang dikatakan oleh Tarita ya tadi ya. Anak-anak dari ka olahraga sampai ke naroskeun kan nya Bu iraha olahraga. Apa itu olahraga? Apa Iya, ini ya? betul. Nah, di sini apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ternyata hiburan ya. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia ya. Jadi apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? Ternyata tidak juga ya. Jadi hiburan itu olahraganya itu kalau sekarang itu nanti bisa kebetulan di modul berikutnya nanti ada pendidikan gerak ya, bahwa hiburan itu bisa diciptakan oleh pelajaran yang lain. Salah satu contohnya kalau misalkan hiburan bisa ke pembelajaran seni ataupun yang lain. Kalau di Ya, olahraganya BK. ya, kalau di olahraganya nanti ada Senam. yang sekarang kan ada KOTI ya, KOTI Komite Olahraga Tradisional ya kayak depan ya di SMK yang sudah berkembang itu ya. Itu udah masuk ke olahraga yang hiburan ya. Nah, di sini masih banyak miskonsepsi bahwa olahraga itu tadi menyumbang prestasi ya. Ada juga hiburan, ternyata PJOK itu tidak selalu mengarah ke sana, walaupun itu ada beberapa poin emang yang mengarah ke sana secara pengalaman ya, ataupun yang terjadi di lapangan. Yang selanjutnya, nah ini nih kebugaran. Apa betul PJOK untuk kebugaran? Ya, kenyataannya nih, mudah-mudahan di sekolah kita ya, terutama kan kita wilayahnya ya satu wilayah ya, beda lagi dengan kemarin saya kan itu satu Jawa Barat ya, satu provinsi, ada yang dari Cikarang, dari Ciamis, dari mana. Itu masih banyak terjadi di sekolah. Kenyataannya ya, beberapa banyak yang pelajaran PJOK yang digunakan waktunya sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran ya. Jadi ini bicara pengalaman saja ya, kemarin di pendidikan saya, waktu pendidikan kemarin PKG saya, ternyata di sekolah-sekolah besar gitu ya, sekolah-sekolah yang emang bonafit, kadang-kadang jam olahraga itu dijadikan waktu ini untuk rapat, untuk misalkan dipakai gotong royong atau misalkan ini yang dicontohkan kemarin oleh pasien saya, masih ada guru olahraga itu bikin bola senang gitu, kawan bikin bola, guru nama cicing yang bendera ngerokok ya senang. Itu tidak menggambarkan kebugaran. Kebetulan di sini di program PKG ini nanti menawarkan model pendidikan kebugaran. Nanti akan nyambung ke berikutnya. Nanti ada 3 model dalam PJOK. Nah, tadi jawaban kakak tadi ya, ada yang menyangkut ke hiburan, terus apalagi tadi menyangkut ke kebugaran, terus ke prestasi, ternyata tidak begitu signifikan ya. Kakak-kakak, apakah masih ada di kita kalau misalkan rapat nanti di jam olahraga cina rapat nanti gitu, masih ada? Mudah-mudahan tidak ada ya di kita mah ya. Jadi masih ada yang bahwa PJOK itu gampang ya, PJOK itu gampang lah dikorbankan ya, seperti itu maksudnya deh ya. Kenyataannya itu tidak menunjukkan kebugaran, karena jam olahraga itu banyak dikorbankan atau misalkan dianggap mudah. Salah satu kemarin yang dicontohkan tuh rata-rata di sekolah-sekolah yang emang udah besar, jadi ketika mencari waktu rapat atau gotong royong atau apa itu biasanya di jam olahraga. Gimana kakak-kakak, sepakat kawan di sini tidur ya, kayak reaksi-reaksi ya kawan, Hadir. ini mah Hadir. ngirim jempol aja kan ya. Ya, Oh, gimana kakak di sekolah kita biasanya pelajaran PJOK atau misalkan ada guru yang menganggap bahwa ada olahraga mah gampang tinggal bikin bola gitu ya, padahal olahraga itu kan kalau misalkan pengawasnya dari olahraga mudah sekali ya melihat guru olahraga cara ngajar ngabaris kena atau salah oke terus katinggal oh iya sanes di olahraga kan gitu ya. Sepakat kakak-kakak seperti itu bahwa banyak selama ini bahwa olahraga itu dianggap mudah gitu. Sepakat Kak Heri?
mudah kalau sarana dan prasarananya Prasarannya ada terpenuhi. ya, terpenuhi, betul betul betul, ya, Kalau tidak eee, terpenuhi susah. susah ya, Ya, eee, terkendala. mudah-mudahan mudah-mudahan, banyak juga ya dari pemangku kebijakan, untuk kedepannya banyak dari olahraga ya, Bu Karita ya, biar Amin amin mengetahui amin. bahwa olahraga itu banyak gitu perluna teh, tong disupayakeun Iya, wae ari ulang kalih kedah juara O2SN ya gitu. Ari bola setuju voli aya 2 aya 2 kan itu setuju. cenah mungkin ya. Ya, tapi nanti, juga akan ketemu dengan apa, dengan 7 aset ya, 7 aset sekolah nanti, di sini juga bagaimana kita melihat jadi mengembangkan aset yang ada di sekolah. Tetapnya dipaksa, kalau walaupun tidak ada, tapi PJOK harus tetap berjalan, misalnya gitu ya. Ya, anak Wawan harus harus berprestasi. O2SS, ya harus berprestasi. Tuntutan ya, tuntutan. Tuntutan. Terus saja tuntutan. Tuntutan, ya. Seperti Pak Wawan, Jadi harus sekalipnya sok terus kuping. harus terus menerus inovasi Pak, inovasi sarana Iya, pembelajaran anak. iya. Dituntut nanti Kebetulan, inovasi kebetulan terus. inovasi terus ya. Kebetulan nanti juga bahkan di mode setelah ini, setelah modul 1.1, kalau nggak salah nanti kita akan belajar aset ya, belajar aset apa yang dimiliki oleh sekolah. Ya, yang akhirnya jadi inovasi lagi. Kak Irfan, reaction kenapa Pak Irfan? Ada apa Pak Irfan? Silahkan Pak Irfan. Kepencet Pak, kepencet punten. Oh, kapan? Oh, siap, 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 Siap. siap Pak Irfan. Ya, itu ya tadi ya. Tadi ke prestasi ternyata PJOK itu tidak begitu signifikan. Terus hiburan bisa mengembangkan juga bukan kekhususan untuk PJOK ya. Terus selama ini banyak juga bahwa pelajaran PJOK itu dikorbankan ya. Yang selanjutnya, nah ini kakak-kakak nih yang tadi setelah saya bahas itu ada tantangan utama PJOK ya. Yang pertama itu adalah krisis identitas ya. Yang kedua krisis arah. Yang ketiganya itu krisis fokus ya. Krisis identitas itu kesulitan mendefinisikan siapa diri kita ya. Dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum ya. Pernah mendengar kakak-kakak bahwa PJOK pernah mau dihapus ya, kalau nggak salah di SMK Kak Irfan udah mulai berkurang ya, kalau nggak salah ya kelas berapa nggak ada PJOK itu? Ya, kalau di SMK hanya kelas 10 11, kalau kelas 12-nya nggak ada pelajaran Oh, PJOK. ya, Hmm, oh ya itu ya. Nah ini nih yang jadi bahan bahan pembicaraan ramai Kak Irfan nih di krisis identitas gitu ya. Iya, Kemarin itu di SMK justru ya, iya, kemarin waktu saya di iya. Lembang, ini kan PJOK itu merupakan bagian dari kurikulum ya. Tapi malah kalau di SMP, kebetulan saya ngajar di SMP dulu itu pernah mau dimasukkan ke muatan lokal juga ya. Itu ini merupakan krisis identitas. Ini tantangan untuk guru Iya. PJOK ya. Yang Eh, yang terus ada krisis kurang ininya ini Pak, di SMK iya Pak itu Irfan. pembelajaran nggak ada kelas 12. Tapi pas penilaian untuk kegiatan akhir itu ada. Jadi aneh kan? Ya itu kemarin juga kebetulan dia pengembang itu kalau nggak salah Kajul Kipli itu dari SMK 2 Cikarang loh yang menyampaikan sama dengan Kak Irfan seperti itu ya. Padahal dia pengembangnya katanya. Tapi saya juga bingung di akhir malah jadi ada tesnya seperti itu. Ya Ini itu. merupakan ya, PJOK itu kan sebagai bagian kurikulum tapi malah di SMK terus rencananya di SMP kan sempat juga ya mau dimuatan lokalkan seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan seperti ada program ini masukan-masukan seperti itu seperti kemarin dari Cikarang Barat, dari Ciamis itu mengajukan kenapa di kelas 12 tapi pasti tes akhirnya ada ya. Kemarin juga jadi Ya, tontonan itu dari guru-guru SMK yang ramai itu ya. Seperti itu tuh. karena Ya, dengan pihak MGMP PJOK Cianjur kita kan udah berusaha itu. Tapi sekarang ya, masih nihil eh, belum ada hasilnya gitu. Udah beberapa kali ya, kita udah mengajukan supaya kelas 12 itu
diadakan lagi sama PJOK karena di terakhir itu kadang-kadang kan anak-anak itu yang mau bekerja itu kan ada tes fisik, ada tes yang lain-lain gitu yang pokoknya yang berhubungan dengan fisik lah Berarti minimal itu. iya. Berarti ini Ya, tapi hampir di semua kabupaten kelas 12-nya kompak nggak ya. ada gitu. Iya, Karena kemarin juga waktu terus waktu coba. saya tatap maya itu yang paling kompak itu SMK mengajukan kenapa ini ya, paling kompak Ya. ini udah ditanggapi oleh eh, pemerintah terkait lah gitu ya oleh pemangku kebijakan. Oh iya Ya, ya ada yang sampai nanya seperti itu. Terima kasih Pak Irfan, berarti ya guru-guru siap. SMK berarti seperti itu ya krisis identitasnya ya Ya, arahnya ya. ya. Padahal Siap, PJOK siap. itu adalah ya, terima kasih Pak Ivan ya. Bagian dari kurikulum padahal gitu ya, tapi kenapa ada Iya. pengecualian gitu ya. Ya. Terus ada krisis arah ya. Silahkan Pak Heri, mangga Pak Heri. Emang betul Pak, selain daripada yang disampaikan tadi, termasuk kan dari pemangku kebijakan juga, contoh misal ketika kegiatan O2SN maaf, jadi kan Ya, yang hanya sampai khusus untuk ST sepengetahuan saya, yang nyampe ke kabupaten kan hanya beberapa cabang olahraga yang dikembangkan sementara untuk tahun kemarin permainan bola voli dan yang lainnya kan tidak nyampe ke kabupaten. iya. Otomatis kan jadi apa suatu permasalahan mungkin untuk guru olahraga salah satunya mungkin. Ya ini emang yang paling hangat itu Pak Heri ya mengenai O2SN ya. Hampir di semua angkatan katanya ya di PKG itu tadi apa yang dikatakan oleh Kak Rita ya bahwa guru olahraga itu dituntut untuk berprestasi di O2SN. Sementara sarana dan prasarananya sangat terbatas sekali. Terus yang kedua, wadah juga mungkin ya, Kak Heri ya. Sementara siswa mempunyai bakat A, bakat B, bakat C, ternyata di O2SN-nya malah tidak dilombakan. Mungkin seperti itu ya, Kak Heri ya. Ya, Iya betul ya. itu ya, Kak Heri ya. Jadi akhirnya yaitu mengorbankan anak juga ya jadi frustasi ya dari O2SN. Mungkin nanti akan terjawab di slide berikutnya Kak Heri ya. Ini juga terkait dengan waktu ya. Yang selanjutnya ada krisis fokus. Nah, bidang fokus ini terfragmentasi terlalu banyak tujuan dan terlalu banyak capaian ya. Tadi saya kenapa ada PKG PJOK. Jadi kalau misalkan udah banyak yang melakukan PKG, insya Allah kan setelah PJOK itu nanti ada bahasa Inggris dan mapel-mapel yang lainnya. Jadi akan tahu arahnya kemana, fokusnya kemana itu ya. Seperti PJOK, kita diarahkan untuk prestasi, ternyata hasil penelitian PJOK itu bukan ke sana ya. Eh, Lanjut ya. Kalau misalkan ada mau ditanyakan, silahkan raise hand aja seperti Kak Heri ya. Nah, ini kakak-kakak ya, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK ya. Tadi kan banyak tuntutan untuk O2SN ya. Apalagi tadi ada hilang arah, hilang fokus bahwa PJOK itu adalah bagian dari kurikulum. Tapi tadi juga Kak Irfan menyampaikan ya bahwa ternyata malah dihilangkan tapi di tes akhirnya ada. Ini berita yang paling rame ya kemarin juga nih berarti sama apa yang dirasakan oleh guru-guru SMK sampai saat ini. Nah ini kakak-kakak PJOK nih ya kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK itu sebagai pembelajaran dan adjustment peserta didik ya. Jadi apa yang dibahas dari tadi ada yang ke hiburan, ke prestasi, kita fokusnya ke sini aja ya. PJOK itu ke sini. Tujuan utama PJOK yaitu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis ya dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat. Nah, tadi kalau nggak salah Karita yang menyampaikan ya latihan kebugaran, olahraga dan bermain secara aktif. Nah, ini kakak-kakak tujuannya utama PJOK itu ya. Jadi kita
bukan lagi seorang pelatih ya, bukan lagi tuntutan prestasi kemana, tapi si anak itu semua anak. Nah, dari tadi perkenalan bahwa Karita nih tadi, Karita, saya api, saya tidak mau kalah. Nah, di sini kita selaku PJOK, kebetulan nanti juga ada modul isu-isu ya, isu-isu gender, isu-isu yang lainnya. Ini kita harus melibatkan semua anak ya. Kadang-kadang anak tidak begitu mahir di teknik bola voli atau misalkan di sepak bola, tapi mereka tahu ukuran lapangan sepak bola ya, terus tahu lapangan bola voli, tahu teknik-teknik bermain ya. Jadi itu tidak boleh termarginalkan. Jadi ini semua anak ya. Ini tujuan utama. Ini yang ditebalkan ya. Dan perjalanan yang dipandu secara pedagogis ya. Jadi kita hanya memandu ya. Selaku pendidik kita hanya memandu dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat. Nah, ini yang selama ini masih jauh ya. Kita kadang-kadang ada keterpaksaan. Nikmatnya si anak itu karena takut, karena nilai ya, dan manfaat ya. Jadi kita hanya menyampaikan latihan kebugaran nih seperti ini. Ya, jadi mereka tahu. Jadi ketika mereka keberlangsungannya ya kan kita memberi pembelajaran untuk kehidup mereka sepanjang hayat. Jadi mereka kapan saja melakukan latihan kebugarannya itu mereka tahu. Jadi jangan sampai kalau itu harus anak itu bugar, dilarikan supaya bugar ya di sirkuit training ya. Kita hanya mengenalkan contoh-contohnya aja. Oh, ini contoh sirkuit training. Nanti kebetulan ini nanti akan mengenalkan di program ini 3 model. Salah satunya itu pendidikan kebugaran ya. Jadi nanti ada SEM, ada pendidikan kebugaran dan ada pendidikan gerak. Nanti di program ini akan menghasilkan 3 model pembelajaran ya. Kebetulan yang paling menarik itu adalah pendidikan kebugaran, bukan latihan kebugaran ya. Itu di slide selanjutnya. Nah, ini kakak-kakak PJOK memfasilitasi pembelajaran menikmati gerak ya, yaitu involving, engaging, have fun ya, dan enjoying ya. Jadi kita enjoy ya si anak itu ya. Jadi seperti apa yang tadi saya katakan bahwa tidak lagi kita memaksakan anak ya. Tadi harus berpihak pada peserta didik. Engineering itu tidak hanya terlibat tapi juga berkomitmen berperan ya. Jadi pembelajarannya si anak itu berperan ya. Seperti salah satu contoh misalkan nanti ada kebugaran, kita selaku guru tidak memaksakan lagi ini untuk latihan kelentukan, tapi kita menyediakan bahan-bahannya. Silahkan mereka yang memilih mau yang mana, yang penting tujuannya sama ya. Terus enjoying, tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati gerakannya. Nah, ini perkembangan pembelajaran PJOK ya, perkembangan pembelajaran PJOK. Sepakat tidak sepakat ya, mau tidak mau. Seperti ini kakak-kakak ya, ada kondisi saat ini dan kondisi yang kondisi yang diharapkan ya dari pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik saat ini. Kondisi yang diharapkan guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Ya. Nah, ini diadakannya seperti PKG, pengembangan guru-guru olahraga seperti ini. Ada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Jadi ada perubahan, ya, ada perubahan. Yang selanjutnya praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Pembelajaran untuk semua peserta didik, ya, itu kondisi yang diharapkannya. Terus kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik dan lain-lain ya. Jadi ini ya,
mudah-mudahan kita merubah paradigmanya ya dari kondisi saat ini ke kondisi yang diharapkan ya. Selanjutnya, tujuan dan dampak ya. Tujuan dan dampak ini tujuan dan dampak para program ya, mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, kita selaku guru PJOK, pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Yang akhirnya ya, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Seperti tadi ya, jadi si anak itu udah mengenal ya dalam hidupnya. Jadi tidak harus berhasil dari hanya untuk sekarang saja ya. Jadi mereka udah mengenal ini adalah pelatihan kebugaran ya untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan. Itu kakak monitor Pak Heri, masih ayah Pak Heri? Aya. Nah, ini ada pengantar lakukan modul 2.1 ya. Ini kakak-kakak di sini nanti kakak-kakak akan membuat kenapa langsung ke 2.1 Pak, itu ya pertanyaannya. Ini disiapkan saja ya kakak-kakak. Nanti membuat video pembelajaran ya, membuat video pembelajaran. Nggak usah natural saja. Ini tidak akan disebar kemana-mana, nanti juga akan dianalisis bersama ya. Jadi kita tahu, oh ajar kita itu seperti ini. Nanti untuk merubah perbaikannya nanti di tetap maya ya. Jadi di orientasi ini harus disampaikan bahwa ini kakak-kakak silahkan nanti membuat
Monitor kakak-kakak. Aduh, abdi terlempar. Masih hadir. 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 Pak Jion tong bari ngambek kita tuh. Pada jam tenan deui panonton di awal. Terus dari ke mana namanya teh? Wihan dewe Pak di awal Pak. Salah 80 menit. Bilma modul 2.1 harus buat video. Oh ya, video ya. pembelajaran. Ya. Oh, siap. Ya mah kedah ngadon ka SMK Pagelaran di ka Payuna mah. Siap. Sambil ngopi. Alhamdulillah. Foto bersama heula, Pak. Foto bersama, kedap abdi pada izin. Oh ya, masih direkam ya kakak ya. Ini ya lakukan. Kak Irfan kalau misalkan itu nggak apa-apa ya, silakan aja Kak Irfan ya. Ini kakak ya menyampaikan komentar ini nanti kakak harus membuat video ya, video selama 30 menit, video mengajar ya. Kalau bisa diusahakan yang praktik ya, yang praktek 30 menit, fokus ke inti saja. Jadi nanti di pertemuan tatap maya dianalisis, kita analisis bersama-sama. Nanti ada eh, ada atau banyak instruksinya, banyak nantilah ada untuk kita melihat sejauh mana efektivitas mengajar kita. Ya. Untuk pembuatan video kakak-kakak ada yang mau ditanyakan nggak untuk pembuatan video? Pembuatan videonya dari awal pembelajaran, dari pendahuluan sampai penutup, atau nanti dikirim videonya dipotong saja? Baik Kak Rita, videonya itu 30 menit ya, fokus aja di inti. Kalau misalkan ini kegiatannya kan harus pemanasan dulu ya, nggak Iya. apa-apa, ada pemanasan dulu. Videonya original ya, tidak boleh ada potong-potong atau misalkan ya patah-patahan ya, atau misalkan ada tulisan pendahuluan, ini nggak usah karena nanti juga ditelitinya oleh sendiri. Nanti ini tugasnya nanti disematkan ke YouTube ya, diupload ke YouTube, nanti linknya nanti dimasukkan ke LMS. Jadi nanti video Bapak Ibu yang 30 menit itu nanti diupload ke YouTube, nanti linknya dimasukkan di LMS ya. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai video pembelajaran? Soalnya ini biasanya sering bingung ya untuk video pembelajaran kumaha ya Pak. Ya tadi yang pentingnya fokus original di intinya saja untuk video pembelajaran selama 30 menit. Nanti diupload ke YouTube. Link YouTube-nya nanti dimasukkan di LMS. Ini masih lama, tapi kenapa disampaikan sekarang? Karena ini untuk persiapan. Masih enak untuk sekarang ya kakak-kakak. Waktu saya itu pas beres ujian itu ya, sampai kondisikan anak ke sekolah dulu dipraktekkan, padahal mereka udah pada libur, udah pada bebas gitu ya. Kalau sekarang enak kan sambil pembelajaran aja, pakai video atau misalkan minta bantuan rekan teman sejawat, videokan saya ngajar gitu, seperti itu. Diusahakan materinya kalau bisa praktek ya, tapi kalau misalkan Pak saya mah dah emang pasnya waktu di kelas kesehatan itu juga gak apa-apa sih gitu. Ada lagi yang kalau misalkan yang ditanyakan silahkan raiskan aja mengenai video nih. Biasanya agak banyak biasanya pertanyaan di pembuatan videonya. Jadi pembuatan videonya boleh dilakukan sekarang, mulai dari sekarang. Iya Bu. Jadi Kak, ini persiapan saja. Jadi
sekarang bikin video, silakan di ini aja, di-upload aja langsung ke YouTube. Ketika nanti ketemu dengan modul 2.1, tinggal ngambil linknya saja, masukkan ke LMS gitu. Oh, oke, siap. Kenapa disampaikan dari sekarang ya, takutnya ya ada kesibukan-kesibukan yang lain sehingga pas waktunya tidak bisa membuat video gitu, maka disampaikan dari sekarang. Ya. Kenapa Pak Irfan? Mangga Pak Irfan. Oke, Bu, Gini seperti Pak, itu ya, Kak, ya. untuk videonya harus dengan apa namanya, dengan apa, kalau misalkan PPG kan suara kita harus ada kedengaran, apa biasa aja nggak apa-apa, kita pure di lapangan Eh, tanpa ada suara. oh, baik baik Kak, ini selanjutnya Kak ya. Ini Kak Irfan, lakukan pembelajaran modul ini. Bentar Kak. Ini Kak, berikut aspek Oh, teknis yang natural Pak perlu ya? ya praktikan kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural, mulai dari kegiatan. Kalau di sini pendahuluannya sebetulnya gak terlalu ini ya, fokus di 30 menit, fokus di intinya saja ya. Terus Oh, berarti sudut intinya saja ya? pertama ya, hampir sama sih sebetulnya. Sudut penempatan kamera harus dapat menangkap semua peserta didik di ini maksudnya di lapangan ya, kalau kita mah ya. Ya, Dapat ya. menggunakan penyangga, misalkan apa namanya teh tripod apa sih, dengan sudut pandang tetap dan dapat meminta bantuan rekan sejawat, membantu mengambil gambar ya. Ya tetap suara harus jelas ya, suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon ataupun yang lainnya ya. Boleh kalau misalkan yang dekat, kebetulan di saya ada Pak Wawan, kalau mau pinjam ada kebetulan dari saya itunya untuk menjernihkan suara jarak jauh gitu Pak Wawan. Oke, Kalau yang siap, dekat siap Pak. boleh. Siap. Berarti kalau Terima misalkan ini kasih Pak, Pak. Terima kasih. satu lagi Pak, si Ya, videonya boleh kalau misalkan, tadi kan saya juga pas nanti UKIN atau UP gitu ya, kan nanti saya akan bikin video. Mungkin video itu boleh dipakai ya di sini ya, di LMS ini ya. iya, iya, betul, betul, sekalian aja, betul, betul, Pak Irfan, betul, Ya. betul. Jadi Boleh aja. satu kali praktek jadi bisa di 2 tugas, di sini Ya, bisa, di PPG bisa gitu. iya, iya, betul, betul. Bisa, Siap. benar. Itu Terima aja, kasih satu Pak. kali aja Terima kasih. prakteknya. Ya, Ya, siap, siap. Ya. ya. Ada lagi yang mengenai pengambilan video, ada lagi yang mau ditanyakan? Video 2021 boleh nggak, Kak? Gimana Pak Ijal? Video UKIN tahun 2021 boleh nggak? Wah, usahakan video yang terbaru ya Kak Rijal ya. Video terbaru 2023. Unit kerjanya udah di mana, sekarang udah di mana. Usahakan yang terbaru ya Kak Rijal ya. Eh, Sekarang kita di SD Gunung Kembang ya Kak Rijal ya. Ya, SD Gunung Kembang. Video terbaru ya Kak Rijal ya. Diusahakan video terbaru selama 30 menit ya. Terus Bapak Ibu juga di sini akan mengunggah perencanaan pembelajarannya atau modul ajarnya ya di LMS itu. Jadi harus ada Wawan, nanti kalau Wawan prakteknya bulu tangkis, modul ajarnya bulu tangkis, jangan sampai main bola. Jadi ada berkesinambungan ya. Jadi dilihat RPP-nya atau modul ajarnya dan videonya ya. Jadi di sini yang diupload itu selain dari video juga ada modul ajar dan atau RPP-nya dan link rekaman pembelajaran di LMS. Nah, ini kakak-kakak nih ya, batas waktu pengunggahan gelombang 1 itu 8 Oktober. Gelombang 1 8 Oktober ya. Ya 8 Oktober ya. Jadi ini juga kakak-kakak saya ingatkan ya, untuk tugas nanti di LMS itu kan ada due date ya. Kalau misalkan hari ini ada tugas apa, itu kerjakan hari ini. Kebetulan di kelas saya kemarin itu udah mengunggah kayak ya seperti RPP itu. Saya tidak yakin dengan RPP ini. Due date-nya malah misalkan hari ini diedit ulang di hari besoknya, tapi due date-nya udah kelewat. Malah nilainya jadi 0, jadi dianggapnya tidak mengerjakan.
Ya, jadi alangkah baiknya mengerjakan itu sebelumnya jika ada perbaikan kita di akhir due date gitu ya kakak-kakak ya. Jadi jangan diseret di pas akhir due date-nya. Takutnya seperti itu, teman saya juga jadi nol nilainya, padahal itu bagus gitu ya, videonya itunya bagus gitu. Diedit setelah due date gitu. Jadi diusahakan di sebelum due date di editnya. Itu ya kakak-kakak ya, ada yang mau masih ditanyakan terkait dengan video? PPG. Udah ya, ngerti ya? Pak Jenal, Pak Jenal itu Pak Jenal satu lagi masuk nggak di sini? Bukan Jenal Anil, yang satu lagi Jenal siapa itu? Gak ya? Arifin. Nggak masuk. Ada Jenderal Arifin Oh ada Yusuf, Jenal. bukan. Nah itu ya kakak-kakak ya untuk pengantar. Masih ada yang ditanyakan terkait? Punten baru gabung, punten baru gabung. Oh siap Pak, siap. Sampai beres jum. Ya. Tadi kita masuk bolanya. Santoge. Kita tahu nih ngobrol ya. Abah mah repeh Atuh wae. bah cenah bieu ngobrol bae curhat bieu bah cenah bah. Siap. Kakak dilanjut ya. Slide masih banyak. Kakak slide masih banyak. Ini ada yang harus diisi oleh kakak-kakak ya. Yaitu mengenai pemetaan harapan dan kekhawatiran. Ini diisinya melalui link Jambot ya. Ini juga menjadi salah satu bentuk tugas yang harus disetorkan. Kakak-kakak harus mengisi. Ini biasanya dari HP itu tidak bisa ini teh. Kalau dulu mah Jambot kan bisa diakses tapi yang sekarang itu pakai Pigma Jam ya. Jadi tidak bisa diakses di kelemahannya, tidak bisa diakses di HP. Silakan kakak-kakak ini aja diisi aja ini ininya, linknya saya sertakan di kolom chat biar bapak-bapak kakak-kakak bisa ngisi. Ini biasanya di sini lama nih biasanya ya. Mudah-mudahan kita tidak lama nih karena waktu juga nih sebentar lagi. Yang ini yang tidak pakai laptop nanti minta linknya saja ya ke saya, nanti dikirim, nanti dikerjakan di laptop ya biar semua tugasnya masuk ya. Itu kakak-kakak silahkan kebuka ke yang pakai laptop Figma-nya di kolom chat. Ini waktu 1 jam lebih. Harita pakai laptop ya, coba dibuka. Ada harapan dan kekhawatiran ya. Pakai Kak, bentar. Ini ngagoeng aduh. Nuhun ya abdi mah kantenan Pak Agus, aduh sinyal di kampung mah. Awon patut sinyal apa aduh. Kedah serang sinyal lah misalnya teh. Sareng kawarna apa? Ini yang pakai HP minta linknya aja ya, nanti bisa dikerjakan di laptop. Yang sekarang pakai HP, karena ini harus tugasnya harus masuk ya. Goeng. Nah, goeng. Sarung batu goeng. Tamu Kak. Baik kakak, ada yang sudah bisa membuka Figma-nya? Masih ngagoeng Pak. Agus beres Pak Agus. Terus Udah kebuka.
Ya, silakan diisi. Tapi ini Ya, harus bisa. ngisi dulu nama. Ya, langsung we nama di stick note-nya ditarik ke atas. Ya, langsung we nama namanya siapa gitu langsung aja isi. Coba Pak Heri coba tarik skinotnya ke atas Heri. Simpan di nomor 1. Yang sudah masuk ini ada Pak Jenaludin, Pak Heri, dan Karita ya yang sudah masuk ya baru 3 orang nih. Di bagian bawah ada gambar kertas kan tuh ya, ditarik ke atas. Nah, ada yang gambar kertas dekat password gini kan Kak. Gambar kertas. Di bawah, di paling bawah Kak. Di paling bawah. Nah, tarik ke atas. Aduh, cat Itu gak ada pernah kan? kan? Santai Kak. Di paling bawah ada gambar pensil, kertas. Saya screenshot ya, kirim ke grup ya, ke grup Siap. WA. Biar tidak liur. Dia Kak pernah kan ya? Jabar. Kertas warna pink, Kak. Nah, ada kertas ini nih. Mana kertas nage? Ini teh minta login dulu ya ke Google. Ya, minta Ya, login. login dulu aja. Nah. Ini adalah baru pertama kali di PKG angkatan sekarang. Kalau saya dulu jambot ya ini, makanya pasir-pasir juga. Sama malam pelatihan pula, gitu. Malam pasir juga, masanya baru sih kita baru menggunakan. Kak kan di What's Kind of Work Do You Do tak pilihan nanti naon sih? Kita ge acan. Anu paling mana? Di bawah yang foto kita kirim foto di screenshot. Nah, itu kan ada what kind of work do you do? Itu dipilihnya yang mana? Yang stick note tidak ada gak? Bentar. Gitu semoga. Itu. Ada juga user, desain, software. Jadi yang mana? Yang itu yang stick note di bagian bawah. Saya kirim lagi. Sticky note. Nah, itu Kak betul. Kumaha carana? Digusur ke atas. Ke atas ke mana Pak Tos? Atos iya digusur. Desain kemana? Aya Kang lah. Tadi takanu nomor hiji apa yang aduh abi aya tengah naik keluar abi tah. Nah, ini abi kan? Nah. Langsung ada namanya kan, Hairil Ihsan, ya. Kepenak ke kan ya? Sedap. Ya tapi lu abi dihapus deh ya. Jadi kena Oh, tadinya. tong diklik kan. Oh, sambil. Nah, Kang Andi udah masuk tuh, Kang Jenal tuh. Kang Jenal nomor 1 di nomor 1, nomor 2 di nomor 2, kan itu ada 3 pertanyaan ya. Ya. Nah, Kak. Kemana mau jadi mahir. Sama kakak Pasil juga, malam tuh diajar heula ngariu. Ini Aduh ya. kan baru karena waktu saya itu jambut kemarin. Ini merupakan Pilih mana ini? Sok, Pak Heri udah kan ke sana, Pak Heri. Nah, kan pertanyaannya nomor 1 itu, kalau warna boleh memilih sih warna mau warna apa. Kan di sini ada pilihan ya di stick note-nya.
waktu diklik itu ada warna pink, warna kuning gitu. Nah, Itu Kak saya udah Heri makan pernah kasihan juara. juga. Ini yang udah masuk baru Pak Heri sama siapa sih yang ini warnanya? Kita giginya. Kak Irfan terus masuk ini nggak bisa acara kertas. Belum Pak. Ada pilihan desain, student, software, marketing, masuk kemana Pak? Kak Irfan abdi ge anu neme kadinya teh di close heula, tos di close masuk deui neme muncul tah nu gambar kertas teh. Nah kita saling berbagi. Nah Abdi Kak Irfan sami Abdi baru gitu. Malam teh sama pasil oke sama gitu ya. Kumaha gitu. Janten anu muncul gambar kertas mah nu pas pertama muncul nih. Oh, jadi di close dulu, terus masuk link lagi. Iya, di close dulu, masuk link di. Oke. Mana tuh? Ayo Kang Ania Kang Ania mah udah bisa sambil diisi kan ya? Terus masukkan nama lagi. Itu kan ada pertanyaan. Kan itu ada pertanyaan. Kalau itu udah ada nama di kotaknya udah ada nama buka. Udah langsung nama kan pakai belajar ID kan kita semua ya. Udah ngelink ke sini. Oh, sekedap. Abdi masuknya pakai email biasa. Oh, harusnya belajar ID Kak. Kalau pakai email biasa pakai nama aja dulu kan ya. Jenaludin gitu aja biar gak ini Satu. Ya. Bisa, Nes. Nah, gitu ketik jawab pertanyaannya gitu. Ini akan sering digunakan ya untuk kedepannya ya. Apa yang harapan Bapak Ibu? Biasa di screenshot dikirimkan ke grup. Pak Pasil, Ya. aku yang kenehnya. Oh, ayo nunggu gue ya. Salah Gue yang nasionalnya. Punya aku mah nggak asup-asup ini. Tuh tinggal ini. Ya Allah. Pak taruh sana deh tirunya. ya, ada 3. Kan ini udah ada 3 kotak kan ya. Pertanyaan 1 di kotak 1, simpannya pertanyaan jawaban kedua simpan di kotak 2. Jawaban 3 simpan di kotak yang ketiga ini. Terus pegang terus ini. Ya Allah. Dulu tik mulanya. Yuk, set. Kade ulah jaya soalnya ya bisa menghapus yang lain ya. Misalkan Kang ngapus anu Heri, kade ulah ngapus ya. Terus urang eueus nah gitu. Tekenging kade Pak Jenal, Kak Jenal tekenging dihapus. Harapan Bapak Ibu selama PKG PJOK ini. Lu teka tingali biasa diperbesarnya. Pak, Biasa ada kalau diperbesar itu ada tanda plus ya. Ya. Pada dia di agengan nanti dia atau di agengan eta. Nah gitu, ageng
Kan lieur berenang teh. Kap. Anu abdi ieu aya eta teh, aya kursoran teh, katinggal teh kursor abdi. Katinggal teh digeser-geser teh. Naon namina eta? Jenaludin. Oh, si Kasep. Anu eta mah kitu wae ning, Pak. Kumaha. Ya, jadi Ya. tadi screenshot. Jadi ente Ya. langsung iya. Iya, saya berharap bisa meningkatkan pengetahuan saya, tak, dan pengalaman. Pak Heri atau Bang Intan? Ah, Pak Heri anu dinamian lah. abdi Nah, dia namian oh luhurna Pak Heri. Sepada siap langsung ngelingkeun ya. siap. Langsung lupa Heri gitu. Heri gitu misalnya. Pak Anil, kumaha teh Ya. ya. Pasti Pak Jiwan pasti bakal ngontek ke Kak Anil pasti engke. Abi lieur. Ngamer wae tuh dalir ge. Aduh. Baik, Kak Iya, ya, rekaman masih terus direkam ya, Kak ya. Sampai Apa mungkin menjadi tutor, tantangan imanya? Marketing student mah siswa. Kak tutor, Iya, Kak Ujang gimana Kak Ujang? iya teh kang waktos harus selesai ayeuna atau nanti masih kena waktos. Masih ada waktu sih, bisa nanti dikirim aja. Ini kan bisa dikirim ya itu linknya. Abi oke itu tinggal waktu mami tinggal mah darurat gitu maksudnya tos we yang penting udah ada yang bisa praktek ya. Kak Jenal tuh terus Kak Heri nanti bisa komunikasi nanti dikerjakan aja lah di selanjutnya ya. Karena waktu ini ya. Gitu aja ya kakak-kakak ya. Siap. Karena masih ada satu Siap. kan yang harus ya. Kita lanjut aja kalau misalkan yang sambil mengerjakan Ketua. kata Heri Jana. Ini slide masih banyak nih ya. Pak Ketua, abdi izin. Oke, Kak Ibu hati siap. Ya. Selanjutnya ini ada kesepakatan ya untuk pembelajaran kita ke depan ya. 3 bulan ke depan ini. Aduh. Ya ini nih. Urgent. Ya. Ini ada kesepakatan pembelajaran ya kakak-kakak ya. Ini harus disepakati nih ya. Ini kan baru permulaan ya, baru mulai nih untuk kedepannya. Karena ini juga harus rekaman harus disetorkan, ya ini tugas juga harus dikerjakan ya. Ini ada kesepakatan pembelajaran. Tuh, yang pertama itu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Jadi ketika ada yang berpendapat tuh ketika ada yang harus ditanyakan atau misalkan harus dikomentari ya langsung aja ya terus itu sepakat ya kesepakatan ya mudah-mudahan ini sepakat kakak-kakak ini yang pertama Sepakat. ya.
Terus yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati ya. Kita kan pembelajarannya POD ya. Jadi kita lebih mencari solusi, bukan saling menjatuhkan ya. Jadi berpikirannya terbuka, tidak oh itu ini nih ya, tidak mengarah ke yang negatif ya. Sepakat ya Kakak, ini pasti sepakat ya. Ini waktu sebentar lagi tapi soalnya masih banyak nih. Terus yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan ya. Terus berpartisipasi penuh. Nah, ini nih yang belum terjadi di pertemuan kali ini ya. Kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam ya. Ini kesepakatan yang telah dibuat ya, dari sepakati bersama, mudah-mudahan bisa berjalan lanjutnya. Dilanjut dengan tatap maya modul 1.1 ya. Masih ada satu modul lagi ya. Tapi slide-nya tidak begitu banyak ya. Itu yang isi Figma kalau misalnya ini diteruskan aja ya. Itu linknya udah dikirim sama siapa ya? Belum bisa Baik kakak-kakak, masuk. slide selanjutnya ya ke modul 1.1 itu tatap maya 1 ya. Saya share dulu. Hari ini ada dua ya, dua tatap maya disatukan ya. Baik kakak-kakak, kita mulai saja ya ke modul selanjutnya, yaitu modul 1.1 yaitu refleksi ya. Ini udah masuk, ini nanti mudah-mudahan udah ada yang mencoba LMS-nya, udah mulai dibuka, udah bisa dibuka LMS-nya kakak-kakak. Itu di LMS ada modul-modul udah mulai dibuka belum? Udah dilihat, dibuka, dipelajari, udah bisa belum untuk sekarang? Belum buka. Kalau dilihat ya dipelajari belum ya. Ya, kakak nanti di sana dilihat juga dudetnya ya, takutnya terlewat itu, ada tugas-tugasnya, dipelajari aja. Ini masuk ke pengenalan modul 1.1 yaitu refleksi ya, pengenalan refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK ya. Jadi kita selama mengikuti PKG ini harus ada perubahan paradigma diri ya, kita sebagai guru PJOK. Pada kesempatan ini itu tatap maya 1 ya, elaborasi 1 ya, elaborasi isi 1 ya. Nah, ini halo Bapak Ibu ya, kakak-kakak. Tujuan dari sesi ini, sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka atau kita ya melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Saya tanya, apakah pernah kita merefleksi diri selama kita menjadi guru PJOK, atau misalkan setelah melakukan pembelajaran. Tadi misalkan Pak Wawan nih, Pak Wawan udah belajar misalkan gerak lokomotor, apakah pernah merefleksi, oh tadi itu yang salah ini, apakah selama itu pernah atau belum pernah, atau kadang-kadang, atau situasional, atau gimana kakak-kakak ini terkait ini nih? Saya melakukan refleksi bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK, atau selamanya, oh saya selama, mungkin di sini ada senior ya, ada yang 20 tahun, kalau saya baru 22 tahun ya saya ngajar itu ya, atau misalkan ada yang lebih, ada yang pernah misalkan melakukan refleksi belum? Bapak-bapak, kakak-kakak, ada kagoknya nyebut kakak-kakak deh. Kadang-kadang Ada yang pernah? Pernah. Oh, pernah ya, menuju perbaikan berarti ya. Ada yang pernah, ada yang sering mungkin ya. ada yang jarang. Ada yang jarang ya. Tidak sama sekali. Yang belum, Ada yang belum ya. Di sini peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Kakak-kakak, menurut kakak-kakak refleksi itu penting nggak?
Penting. Menurut kakak? Sangat penting. Sangat penting ya. Kira-kira untuk apa itu refleksi? Tujuan refleksi kita untuk apa kira-kira? Untuk mengevaluasi apa yang kita sampaikan. Mengevaluasi, betul. Terus mungkin untuk perbaikan ya, untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Mungkin seperti itu ya kakak ya? Ya. Seperti itu mungkin ya. Meningkatkan pembelajaran berikutnya. Nah, meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Terus di sini ada ini nih, refleksi berkaitan dengan profesi kan tadi ya, serta keberpihakan pada murid. Pernah nggak terbayangkan, oh pembelajaran kali ini apakah sudah sesuai nggak dengan keadaan murid kita? Mungkin kan murid kita beda-beda ya, apalagi dengan SMK, dengan SD kan gitu ya. Apakah udah pernah belum kita? Oh ini teh ternyata materi teh kita mengajarkan teh, karena kita kan roh ya. Roh model, kalau misalkan kita salah mengajarkan, siswa itu akan selama-lamanya salah gitu kan ya. Iya. Cek guru orang oke bahwa pemanasan itu seperti ini gitu ya. Apakah pernah kita merefleksi bahwa pembelajaran itu ada keberpihakan, kesesuaian dengan kebutuhan murid kira-kira kakak pernah nggak itu seperti itu? Pernah ya, pasti mengalami, walaupun kita sebetulnya kita tuh sering melakukan, tapi ternyata ini namanya refleksi, ini namanya reflektif. Mungkin hanya namanya saja yang kita tidak dispesialiskan, nggak seperti itu ya. Baik kakak, di slide selanjutnya ya ada agenda mengapa mengenal refleksi ya, ada mengapa dan apa ya. Terus di sini juga ini sangat panjang sekali, ada analisis cerita ya, cerita seorang guru nih ya, dengan kita, dan ini harus dikerjakan di LMS ya, dilihat juga due-date-nya kapan. Ini harus segera, kalau misalkan due-date-nya hari esok ya harus besok kita harus selesai ya. Ini analisis cerita, ini ada dijawabnya di LMS ya. Kakak bisa sharing-sharing dengan teman-temannya, ini dari mana, ini di mana, mengenai LMS silahkan ngobrol aja atau bisa di via grup ya. Nah ini nih ada patah ya, atau misalkan kutipan ya, untuk menyemangati kita, apalagi Zoom-nya kalau dilihat di jadwal 2 hari sekali orang ke Zoom deh ya, 2 hari sekali Zoom nanti ya. Ayo Zoom, apalagi nanti ada yang 3 JP berarti 100 berapa menit lah gitu ya. Ini ada ini nih, belajar dari hari kemarin ya, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya, Albert Einstein ya. Saya sebetulnya tadi kalau misalkan waktu tidak mendesak, saya ingin menambahkan itu ada pepatah ya, kebetulan dari pengawas idola saya, kebetulan dia juga senior di PJOK ya, pengawas olahraga, Bu Haji Nur. Dia menyampaikan bahwa guru yang berhenti belajar sama saja berhenti menjadi guru. Jadi guru harus terus dan tetap belajar. Kalau sudah tidak mau belajar, lebih baik kita berhenti menjadi guru. Itu kata itu dari pengawas, kebetulan itu udah diikutkan di salah satu pengawas olahraga di Cianjur ya. Yang selanjutnya mengenal refleksi mengapa dan apa ya. Nah ini bapak-bapak, kakak-kakak ya, mengapa penting ya bagi untuk kita melakukan refleksi ya. Boleh kakak misalkan mau sambil ditulis atau menyebutkan, atau saya ingin mendengar nih Pak Rijal masih ada, Pak Rijal Pahlepi masih ada? Bobo. Hadir. Monitor. Kira-kira mengapa penting untuk kita melakukan refleksi, Kak Ijal? Kak Ijal, penting refleksi. Penting, sangat penting Kak. Itu tadi ya seperti yang dikatakan Kak, refleksi diperlukan juga untuk meningkatkan proses
pembelajaran kita di sekolah, di Selanjutnya. pembelajaran selanjutnya. Perbaikan Mungkin berarti itu ya, Kak. Kak ya, perbaikan ya, perbaikan untuk pembelajaran. Berarti bisa Nah, disebutkan merupakan refleksi itu bisa disebutkan bercermin juga bisa ya, bercermin dari apa yang telah kita dipelajari. Berarti bisa seperti itu ya, Kak Ijal ya? ya betul ngaca. Ya, ngaca ya. Bisa juga untuk memahami kelemahan dan kekurangan pembelajaran. Oh, ya Terus itu memahami respon peserta didik. respon. Baik. Terima kasih. Sekarang kalau misalkan menurut Kak Jenaludin nih, Siap. pengetahuan, apa itu refleksi, Kak Jenal? Apa itu Ya, refleksi? sederhana mungkin ke fasilitator. Apa itu refleksi? Mungkin tadi sudah dibahas ya, bahwa refleksi itu mungkin domain kita dalam hal penilaian kembali ataupun evaluasi diri terhadap pelajaran yang sudah kita laksanakan. Nah, ketika memang kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan peserta didik, otomatis kita itu harus merefleksikan apa sih kekurangan yang harus kita benahi. Ketika memang itu pembelajarannya sudah bagus, itu harus targetkan lebih bagus lagi. Adapun yang kurangnya itu harus dibenahi agar sebaik mungkin seperti itu, Pak. Jadi ada kegiatan yang memang tarafnya itu lebih ke evaluasi seperti itu, Pak. Berarti evaluasi menuju perbaikan gitu ya, Kak Anil ya, berarti ya? Iya, yang yang asalnya mungkin itu taraf pembelajarannya itu rendah, ketika sudah beres refleksi itu menjadi baik seperti itu, Pak. Baik. Oh ya, baik ya. Terima kasih Kak Jenal ya, sangat jawabannya lengkap sekali ya. Jadi ada apa ya kalau disimpulkan itu untuk proses peningkatan kualitas pembelajaran mungkin seperti itu ya Kak Jenal ya. Ya mungkin demikian, Pak. Ya terima kasih Kak ya. Silahkan berikan reaksinya ya untuk Kak Jenal nih, jawaban yang sangat lengkap ya. Nah kan Kak Eri, ada apa Kak Eri? Silahkan open mic aja langsung Kak Eri mengenai apa itu refleksi. Pencet salah, kepijit Pak. Pencet ya. Siap, Kak Eri, karena udah mengangkat tangan tadi raise hand ya, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK kira-kira menurut Kak Eri itu apa Kak Eri? Yang bisa kita salah satu yang bisa kita refleksikan ketika kita mengajar misalkan contoh untuk pembelajaran gerak. Jadi kita bisa merefleksi atau misalkan menanyakan kepada peserta didik seberapa jauh pengetahuan yang telah kita sampaikan atau pembelajaran yang telah kita sampaikan. Contoh misal, apakah kalian mengerti perbedaan gerak lokomotor dan non lokomotor misalkan? Mungkin seperti itu, Kak. Oh ya, terima kasih Kak Eri ya. Berarti hampir sama ya tujuannya ke sana ya. Jadi refleksi bagi guru PJOK itu intinya itu setuju ya kakak-kakak itu sangat penting ya. Walaupun kita di lapangan pembelajarannya bukan di kelas, itu refleksi itu penting berarti ya. Masih kakak ini selanjutnya inilah tindakan seorang guru ya, tindakan seorang guru inilah refleksi ya atau perbaikan ya. Tindakan seorang guru itu ada tindakan rutin ya, tindakan rutin terus refleksi itu mengarah ke perbaikan itu ke tindakan reflektif ya. Misalnya mengabsen dengan kemarin ini sempat ngobrol dengan Kak Rijal nih di sekolah ya, mengabsen dengan cara yang berbeda ya. Kan selama ini tindakan rutin itu mengabsen hanya di absen 1, 2 gitu ya, disebutkan namanya kan gitu ya.
sampai ke diheureuykeun kan, yang tidak hadir ngacungan seperti itu ya. Itu karena tindakan rutin itu si anak itu udah tahu bahwa pasti ngabsen anak itu ya. Tapi kalau misalkan kita refleksi, perbaikan ya, menuju ke tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda. Maka kakak-kakak mempunyai cara pengabsen yang berbeda ya, seperti kemarin saya menemukan dengan guru SD tuh waktu pembelajaran di Lembang. Ada yang pakai warna itu absen itu ya. Ada yang pakai warna. Kanil masak nol kanil. Ya. Terus ada juga yang di SMP pakai pakai ganjil genap ya. Jadi yang si guru itu ngabsen, silahkan absen ganjil 1, 3, 5. Ketika 7-nya tidak ada, si guru langsung, oh berarti yang 7 itu siapa namanya kan gitu ya. Yang genap siapa gitu ya. Jadi seperti itu ya. Itu tindakan refleksi atau perbaikan atau reflektif ya. Terus menyampaikan materi ya, asalnya rutin menyampaikan materi ya. Tindakan refleksi atau perbaikannya itu dengan tindakan reflektif itu menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu ya, atau media yang mengasihkan ya bagi anak ya. Terus meminta murid berbaris, misalkan guru olahraga nih, misalkan pasti budak teh baris teh cenah siga abri dijajarkeun ya. Meminta murid berbaris dengan cara yang mengasihkan ya, yang mengasihkan. Terus yang selanjutnya dan masih banyak ya. Jadi intinya tidak monoton lah, itulah cek bahasa orang nambah ya. Nah ini kakak-kakak yang paling penting ya, 7 karakteristik praktik mengajar efektif ya. Ini harus dipahami oleh kakak-kakak, yaitu memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Ya. Terus yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Terus yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap proses mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan ulas asih ya. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Seperti tadi kan ya, PJOK itu ke prestasi ya, tapi hasil penelitian ilmiah ya 40 tahun terakhir ternyata tidak begitu signifikan untuk menyumbangkan prestasi. Terus melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi, dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalisme mengajarnya. Ya, kita selalu berkolaborasi dengan teman, dengan senior, ya, dengan teman sejawat itu merupakan salah satu bentuk mengajar reflektif atau refleksi ya. Terus yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ini kakak-kakak ya, ada analisis cerita ya, analisis cerita. Ini ada di LMS kakak-kakak ya. Ini di pertanyaannya nanti silahkan dijawab nih menjadi tugas ya. Paraga adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Paraga sudah mengajar selama 8 tahun ya, sudah cukup pengalaman. Tentang bagaimana caranya menembak bola ke ring basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Paraga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bolanya ke ring basket ya. Ini bisa dibaca ya, bisa dibaca juga di di LMS ya. Nah, ini ada pertanyaannya ya. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga? Hubungkan dengan praktik mengajar kakak-kakak selama ini ya. Ini dijawab di LMS. Apabila kakak-kakak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan ya. Ini silahkan dijawab ya. Sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, enggak? Ini udah Kak masuk ke Fasil, sesi akhir ya. izin bertanya. Ya.
Ya, gimana Kak? Mungkin Kak Jera? ini kaitan tadi ya, kaitan apa? Kaitan kegiatan kita selama 3 bulan ke depan. Itu kan nanti ada apa? Ada tatap maya dan tatap muka ya. Ya, ya. Nah, tatap maya di sini mungkin kan kalau saya pribadi sih ya bukan mengeluh ya, tapi ya bisa dibilang mungkin curhatan. Ya. Kaitan ketika memang terkendala dengan kuota internet, apakah itu ada uang ganti Ya. atau tidak gitu dari dinas terkait seperti itu untuk Iya. pergantian tatap maya kita selama 3 bulan ke depan gitu, seperti itu. Ya Kak, baik, itu pertanyaan sangat bagus sekali, sangat inspiratif ya, dan memperjuangkan semua hak keluarga negara ya. Baik, ini ini masih direkod ya. Baik, nggak apa-apa lah, dijawab nanti didiskusikan aja, nanti disampaikan setelah penyampaian materi ini ya. Jadi intinya semua pengorbanan termasuk nanti tatap muka ya, transport termasuk penggantian kuota itu diganti oleh BPKB dari sana nanti ya. Itu gambarannya nanti didiskusikan setelah tidak direkod ya. Ya. Mungkin gitu ya Kak. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan Pak Eri. Sanes kapan Cepri? Sanes. Sanes terus kapan jet ya Wah. Gini Kak Pasil, misalkan kan kita buka modul 1.1, di sana kan ada Max X down. Nah, yang tombolnya itu tuh diklik apa gimana? Oh, untuk itu ya, untuk LMS ya. Untuk LMS nanti kita di grup aja ya, karena ini waktu dan selain juga nanti setelah rekod kita ngobrol di itu ya, di KRI ya. Oke, Di siap. LMS 1.1 kan itu ya. Siap. Ya. Mengenai dari awal sampai ini ada lagi yang berkaitan dengan materi refleksi, itu dipelajari aja kakak ya di modul, terus yang di Figma jamnya juga dikerjakan karena itu salah satu tugas ya. Tadi ada beberapa yang sudah bisa masuk ke sana. Mungkin udah ya, tidak ada yang menanyakan lagi ya. Mungkin pertemuan kali ini sampai jumpa lagi di sesi pertemuan berikutnya. Kakak pada akhir sesi kita hari ini ya, kakak dapat melakukan refleksi bagaimana kakak melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK udah tadi ya. Terus kakak menganalisikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya sebagai keberpihakan pada murid, ini juga sudah tadi ya. Itu Kak untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Yang selanjutnya untuk bukti kita hadir di tatap maya, mari kita open mic semua, mari kita foto bersama ya. Terus kenapa? Banyak cukulannya. Sajana sehat, Sajana. Aduh, baju bola. Sehat. Udah semua di open kamera? Sudah. Ada yang bisa mewakili pangmotoken? Ada? Bisa? Ijal atau Kak Adil? Ya bisa saya. HP. Screenshot aja. Screenshot aja ya. Siap. 1, 2. Nanti siap kode kelas, pakai kode kelas 2. Kan ini saya kampanyenya. Siap. Acara nomor lah. Ya, Ini kelas kumaha 2 ya. Cara eta kumaha ya? Cara Iya.
Foto-fotonya nanti dikirim ke grup ya untuk bukti ya. Ya sih. Ini Pak, Ya, Tos. Jadi hitung Pak Anil mah. Siap, Buat Pak. kerpenyo. Untuk itu, untuk isi di LMS kan itu ada tetap maya ya, ada tetap maya, ada absen, itu ada komenan. Screenshotan boleh dimasukkan ke sana itu sebagai bukti bahwa hari ini kita mengikuti tatap maya ya. Baik kakak-kakak, untuk ngobrol selanjutnya izin saya menutup kegiatan ini, menutup rekaman. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.